Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi keperilakuan akan menjelaskan aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Saya Carlista Mulyawati Putri bersama teman saya Muhammad Ridwan. Syarat-syarat pelaporan. Untuk melaporkan informasi kepada orang lain diperlukan sebuah persyaratan, baik itu tentang siapa atau apa, bagaimana dalam menjalankan hidup, bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik untuk status keuangan dan operasinya. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Biasanya terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifiknya sendiri, dalam memahami pengaruh persyaratan pelaporan terhadap perilaku, manajemen perlu mengantisipasi penggunaan informasi dan informasi sebagai pengarah perhatian. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan bersama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan, karena pada umumnya orang akan bereaksi dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang mereka yakin dapat mengarah pada hasil yang diinginkannya. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Jika pengirim mengantisipasi adanya suatu reaksi yang tidak menyenangkan terhadap informasi mengenai perilaku mereka sekarang, maka mereka mungkin akan memodifikasi perilaku mereka sehingga informasi yang dilaporkan akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan. Bagaimana informasi yang dilaporkan berkaitan dengan perilaku pengirim adalah penting. Semakin informasi yang dilaporkan mencerminkan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh pengirim, maka semakin besar kemungkinan perilaku pengirim akan dimodifikasi dan pengirim yakin bahwa perubahan tersebut mengarah pada perubahan yang diinginkan. Prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi, maka sedikit masalah yang akan muncul. Namun, seringkali orang meminta informasi tidak begitu eksplisit mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Dalam hal ini, pelapor memiliki pekerjaan sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Kemungkinan besar akan mendasarkan prediksi mereka bagaimana informasi digunakan dalam situasi yang serupa. Insentif atau hukuman. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi penerima untuk memberikan insentif atau penghargaan atau hukuman sanksi kepada pengirim, maka semakin hati-hati pengirim dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh penerima. Strategi respon iterasi. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Biasanya, biaya yang dibutuhkan dalam mengubah perilaku itu mahal. Orang banyak dipengaruhi oleh tuntutan, batasan, dan keinginan saling bersaing satu sama lain.
Perubahan apapun dalam perilaku biasanya mempengaruhi lebih dari satu dimensi dan tidak selalu ke arah yang diprediksikan atau diinginkan. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim bertindak, maka tidak ada kesempatan untuk mengubah perilaku masa lalu. Namun, kebanyakan persyaratan pelaporan bersifat repetitif dalam konteks manajemen, sehingga jika persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, maka pelapor akan mengetahui lebih dahulu bahwa laporan berikutnya harus dibuat. Persyaratan pelaporan yang baru seringkali memerlukan data baru untuk dikumpulkan yang memberikan peluang mengubah perilaku sebelum pelaporan. Yang kedua, pengarah perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Tetapi dampak tersebut dipertimbangkan karena dapat terjadi sebagai respon terhadap persyaratan pelaporan dari luar. Meskipun hal tersebut juga dapat terjadi tanpa adanya persyaratan tersebut. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengan yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Dampak mengarahkan perhatian kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dampak antisipasi. Dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi dengan perilaku yang dilaporkan penting bagi pengirim karena beberapa alasan dan terdapat cukup banyak kelonggaran dalam sistem yang memungkinkan pengirim untuk mengubah perilakunya tanpa dampak negatif terhadap aspek-aspek lain dari kinerjanya. Hal ini pada umumnya lebih lemah dibandingkan dampak antisipasi. Banyak program manajemen waktu menggunakan dampak mengarahkan perhatian untuk menghasilkan perubahan perilaku. Partisipan diminta untuk menyimpan catatan terperinci mengenai bagaimana mereka menghabiskan waktunya, tetapi tidak diharuskan untuk melaporkan informasi tersebut. Yang ketiga, dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, berdampak pada akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Security Action Commission, Financial Accounting Standard Board, dan Financial Executive Research Foundation, telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Yang kedua, berdampak pada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Yang ketiga, berdampak pada akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang mengetahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap laporan secara sukarela. Yang keempat, berdampak pada akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Yang keempat, penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi.
Yang paling tersedia adalah pengembalian keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya dilakukan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Materi di atas kami ambil dari buku Akuntansi Keperilakuan karya Supriyono RA 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.